Carl Iver Hovland lahir pada 12 Juli tahun 1912 di kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia lahir dari pasangan oleh Hovland dan Augusta Anders Hovland yang merupakan keturunan Lateran dari Skandinavia. Sejak kecil, Hovland membesar dalam lingkungan keluarga yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual. Bakat akademis dan intelektual Hovland sudah terlihat sejak ia masih muda. Ia tumbuh besar di kota Chicago pada masa yang sangat kondusif bagi perkembangan intelektual dan akademis. Hovland tumbuh besar pada masa awal abad 20 di Amerika yang ditandai dengan semangat reformasi progresisme yang juga mempengaruhi bidang pendidikan dan intelektual. Sejak usia muda, Hovland sudah menunjukkan ketertarikan dan minat yang besar pada bidang-bidang intelektual, ilmiah, dan artistik. Ia rajin membaca dan belajar tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hovland juga tertarik pada bidang musik dan pernah bercita-cita menjadi musisi sebelum akhirnya lebih fokus menekuni bidang psikologi. Di sisa hidupnya, ia sempat mengalami sakit. Pada masa-masa tersebut, Hovland ditemani oleh dua anaknya, yakni putrinya Kitty dan putranya David. Hingga akhirnya Hovland meninggal pada malam Minggu 16 April tahun 1961. Baik teman-teman, sekarang kita akan melihat tentang pendidikan dari Carl Hovland. Carl Hovland mulai berkuliah pada umur 16 tahun dan meraih gelar sarjana di bidang psikologi dari Universitas Northwestern pada tahun 1932. Ini menunjukkan kecerdasan dan bakat akademisnya yang luar biasa di usia semuda itu. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Yale dan meraih gelar Doctor of Philosophy di bidang psikologi pada tahun 1936 di usia 24 tahun. Semenjak meraih gelar doktoralnya, Hovland sudah mulai berkarir di Yale sebagai bagian dari Fakultas Psikologi. Pada masa-masa awal karirnya ini, Hovland sudah mulai melakukan penelitian dan eksperimen tentang berbagai topik dalam psikologi seperti pembelajaran, ingatan, dan perilaku manusia. Ia terutama tertarik pada penerapan metode ilmiah dan eksperimen untuk mempelajari perilaku manusia. Ketertarikan inilah yang telah membawa Hovland pada kajian komunikasi dan perubahan sikap, di mana ia menjadi pelopor pendekatan eksperimen dan kuantitatif. Jadi, sejak awal karirnya, minat Hovland sudah terarah pada penggunaan ilmu psikologi untuk memahami perilaku manusia secara ilmiah, tidak sekedar spekulatif. Pada bagian ini, Carl Hovland menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana keberhasilannya meneliti perubahan sikap seseorang melalui komunikasi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Carl Hovland kembali ke Yale dan melanjutkan karir akademis di sana. Pengalamannya dalam penelitian militer tentang komunikasi dan informasi tentara telah menginspirasi minat barunya pada bidang komunikasi dan perubahan sikap. Oleh karena itu, sekembalinya dari tugas militer, Hovland langsung menjadi pelopor penelitian di Yale tentang komunikasi dan perubahan sikap. Lewat dukungan dana dari Rockefeller Foundation, Hovland memimpin program riset selama lebih dari 15 tahun di Yale untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam perubahan sikap seseorang. Dalam program riset ini, Hovland bekerjasama dengan puluhan rekan peneliti dan mahasiswa pasca sarjana untuk melakukan berbagai eksperimen tentang topik ini. Hasil penelitiannya sangat kaya dan melahirkan sejumlah publikasi ilmiah yang penting yang menjadi rujukan pada bidang kajian komunikasi dan psikologi sosial. Mengenal model-model komunikasi Carl Hovland. Salah satu kontribusi terbesar Carl Hovland adalah dalam bidang teori komunikasi, khususnya model komunikasi. Lewat serangkaian eksperimen, Hovland mengembangkan pendekatan yang disebut dengan message learning approach untuk mempelajari proses komunikasi. Inti dari pendekatan ini adalah mempelajari bagaimana komunikan belajar
dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hofland ingin meneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam membuat komunikan memahami dan menerima pesannya. Pengembangan model komunikasi Hofland sebenarnya terinspirasi dari konsep komunikasi yang dicetuskan oleh Aristoteles ratusan tahun sebelumnya, khususnya mengenai logos, ethos, dan pathos. Hofland merujuk konsep-konsep Aristoteles ini dalam eksperimen komunikasinya untuk melihat pengaruh faktor logika, kredibilitas komunikator, dan daya tarik emosional terhadap keberhasilan komunikasi dalam bentuk sikap komunikan. Jadi, secara filosofis, model komunikasi Hofland berakar pada tradisi retorika Aristoteles. Halo teman-teman semua, halo. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bagian aplikasi dan kontribusi Kak Hofland di bidang ilmu komunikasi. Terima kasih kepada teman-teman saya yang tadi sudah memberikan pendapat mereka dan juga pengetahuan mereka terkait geografi, pendidikan, model pengembangan dari ilmu komunikasi Kak Hofland dan juga di pengaruh sikap terhadap sikap seseorang. Pada bagian ini kita akan lihat Kak Hofland sepanjang karirnya dia sangat berkontribusi dalam bidang psikologi eksperimental dan khususnya dalam ilmu komunikasi. Dia adalah salah satu tokoh yang menjadi cikal bakal dari ilmu komunikasi disiplin. Bersama dengan teman-temannya, tokoh-tokoh seperti Paul Nassar dan Kurt Lewin dan lainnya, Hofland dianggap sebagai pelopor ilmu komunikasi modern. Karya-karya dari Kak Hofland sendiri banyak berkontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi secara sistematis dan empiris. Dia juga disebut sebagai founder ilmu komunikasi. Jadi metode atau pendekatan dari Kak Hofland sangat berguna relevan dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi jasa Hofland sangat besar dalam mentransformasikan komunikasi dan sekedar retorika dan perspektif publik menuju komunikasi yang lebih sesungguhnya dan ilmu dan sistematis dan juga penelitian hipotesis dan pemberitaan sangat didukung. Oleh karena itu pada kesempatan ini teman-teman saya ingin mengajak kita saling bertanya kepada teman-teman bagaimana relevansi atau kontribusi aplikasi pemikiran Kak Hofland yang kita sudah dalami ini untuk perjalanan kehidupan kita sebagai kaum akademisi atau kaum cendekiawan atau orang-orang dan lain sebagainya, relevan secara positif atau negatif yang mempengaruhi masyarakat, kaum muda dan lain sebagainya. Karena Kak Hofland sendiri mengadopsi ilmu retorika dan juga melalui psikologi eksperimentalnya untuk mempengaruhi pengembangan pesan atau komunikasi disampaikan itu dapat mempengaruhi pendengar. Baik teman-teman, saya mulai dari saudara Evan. Baik, saya kira ilmu komunikasi dan dikembangkan melalui model dan teori perubahan sikap yang dikembangkan oleh Kak Hofland itu sangat relevan dengan kita saat ini. Kita lihat saat ini, terutama baru-baru ini kita sudah menerima industri politik, banyak politisi dengan cara persuasif mereka mengajak mereka mempengaruhi banyak pihak untuk mendukung mereka. Saya kira itu salah satu bentuk relevansi yang paling nyata. Bagaimana mereka mempelajari ilmu retorika dan mempengaruhi masa untuk mereka. Lalu mungkin contoh lain seperti para motivator, kita lihat para motivator besar di Indonesia misalnya Meridiana. Kita lihat bahwa Meridiana itu dia punya cara persuasif untuk mengajak dan memotivasi orang sehingga orang bisa mengubah dari sikap yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Saya kira itu mungkin relevansi paling nyata dan saya bisa lihat dari pengembangan teori ilmu komunikasi dari Kak Hofland ini. Oke, terima kasih saudara untuk sumbangan pemikiran yang sangat bagus. Nah, tadi kontribusi atau inovasi itu inti dari penyampaian persuasif atau Karena komunikator
beban komunikasi bisa Pengaruh dari komunikasi juga. Terakhir kan ada perspektif lain yang mau disampaikan. Ya, saya pikir saya sependapat, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak. Bahwasanya memang komunikasi itu mempunyai kekuatan yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang. Itu memang nyata sekali dan memang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dia menghasilkan efek yang positif atau efek yang negatif, tapi memang komunikasi itu mempunyai pengaruh yang besar untuk merubah sikap seseorang. Kita bisa ambil contoh seperti halnya yang tadi sudah disampaikan oleh teman Evan. Banyak ahli-ahli psikologi juga lewat kata-kata, lewat komunikasi, mereka bisa menyembuhkan sakit mental, sakit psikis seseorang dengan arahan-arahan melalui komunikasi itu dapat membantu orang untuk sembuh. Jadi saya pikir sangat relevan apa yang diteliti oleh Hoffman ya. Bahwasanya memang komunikasi mempunyai kekuatan yang besar sekali untuk mengubah perilaku seseorang. Terima kasih untuk saudara. Dan dari Hoffman ini masih juga artinya bahwa buat komunikasi ini bisa seseorang dengan salah teman membantu dengan melalui komunikasi terhadap menghibur tidak terbantu. Terima kasih selanjutnya dari saudara Terus itu saudara terima kasih. Hemat saya berkaitan dengan pengaruh komunikasi ini terhadap kehidupan kita sangat besar. Contohnya saja waktu kita belajar bahasa itu dengan sendiri, itu salah satu contoh yang buat peran komunikasi dalam memecahkan masalah. Hanya mungkin di sini saya hanya mengingatkan bahwa pentingnya kita memiliki bahasa kata dalam relasi atau dalam komunikasi sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Nah, Oke, terima kasih sudah ada di studio. Aku akan membawa kata-kata itu dalam bisu. Jadi teman-teman semua dari mulai diskusi dan pemikiran kalau kita dalam berkomunikasi dengan sesama teman atau siapa saja perlu memilih bahasa yang tepat dan bahasa yang jangan menyinggung perasaan orang. Jadi bahasa itu bisa menjadi bisu atau menjadi luka untuk orang lain. Jadi pilihlah kata-kata atau bahasa yang membuat orang senang mendengarnya. Dan itu Baik, untuk ilmu komunikasi yang dikembangkan oleh Pak Hoffman masih sangat relevan saat ini untuk ilmu kita, terutama dalam memahami bagaimana pesan yang disampaikan oleh sebuah diterima oleh orang lain, baik dalam konteks pemesanan atau industri maupun politik atau sosial. Metode dan kriteria yang disampaikan oleh Pak Hoffman membantu kita untuk memahami bagaimana pesan-pesan persuasif tersebut dapat mempengaruhi sebuah kita. Yang sangat relevan dalam dunia dan kemudian masih bersama hidup ketika kita jadi bagaimana dia mengembangkan pemikirannya untuk dapat kita pahami secara lebih dalam kehidupan kita, dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam memahami atau maksud dan tujuan dari Oke, terima kasih saudara Etus. Tadi saudara Etus dan ekonomi industri yang dari teman-teman dari saudara Etus melihat dari penjualan bisnis atau hal-hal yang tetap iklan misalnya timur dengan kata-kata atau dari selalu kata-kata dengan itu bagian dari aplikasi atau kontribusi kemudian arogan bagaimana bisnis orang bisnis atau pengusaha itu menggunakan bahasa yang menarik sedemikian rupa untuk menarik ini agar bahan-bahan yang dijual atau lain itu saja. Terima kasih tentang